Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadiyah, NIM J310190017. Di sini saya akan melakukan proses wawancara mengenai menyangkut metode household food record. Yang perlu kita ketahui, metode food record adalah suatu metode pencatatan makanan yang dapat digunakan untuk menilai konsumsi tingkat rumah tangga. Lalu pencatatan makanan yang dilakukan untuk tingkat rumah tangga juga disebut dengan household food record. Nah, prinsip dari metode ini adalah responden mencatat makanan apa saja yang telah dikonsumsi oleh semua anggota keluarga dalam sebuah formulir pencatatan rumah tangga yang telah disiapkan oleh peneliti. Hal-hal yang perlu dicatat dan dilaporkan adalah penjelasan lengkap mengenai makanan dan bahan makanan yang dikonsumsi anggota keluarga tersebut, metode pengolahan yang digunakan atau jumlah ukuran porsi yang dikonsumsi. Penjelasan dapat ditambah mengenai merek atau harga makanan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa tingkat konsumsi zat gizi rumah tangga. Lalu yang selanjutnya, di sini saya akan sedikit menyampaikan informasi mengenai metode household food record ini kepada responden kita. Yang pertama, bisa diperkenalkan dulu namanya dan usianya, Ibu. Nama saya Triwulandari, usia 41 tahun. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Triwulandari ini mengenai metode food record, di mana nanti Ibu mencatat apa saja bahan makanan yang telah dikonsumsi selama akhir-akhir ini dengan keluarga Ibu. Nah, jadi di sini ada formulir yang telah disediakan. Yang pertama, di sini ada kolom jumlah anggota keluarga. Nanti Ibu isi siapa saja yang mengkonsumsi makanan itu. Lalu ini ada kolom deskripsi makanan. Deskripsi makanan itu Ibu mencantumkan bahan makanan apa yang telah dikonsumsi, seperti nasi atau tempe, seperti itu. Lalu di sini ada metode pengolahan, misalnya tempe digoreng, seperti itu. Metode pengolahan itu cara mengolah bahan makanan tersebut. Lalu di sini ada bahan makanan yang disajikan, banyaknya makanannya. Mungkin kalau seperti permisalan keluarga Ibu memasak 10 centong nasi, itu nanti ditulisnya pada kolom sini, Bu. Lalu di sini ada bagian jumlah sisa makanan, itu sisa dari makanan yang telah Ibu masak tadi yang tidak dikonsumsi oleh keluarga Ibu. Lalu nanti Ibu bisa menuliskan semua bahan makanan yang telah dikonsumsi, baik dari jumlah anggota, deskripsi makanan, metode pengolahan, terus sajiannya tadi, dan sisanya tadi. Nanti untuk kolom yang sisanya ini biar saya saja yang menuliskan, Ibu.
Sudah selesai, Ibu? Baik. Ini Ibu kan sudah mencatat semuanya yang telah dikonsumsi Ibu. Ini izinkan saya untuk mereview satu-satu ya, Bu. Ini untuk nasinya Ibu memasak 10 centong, sisanya 2 centong ya, Bu, untuk 4 anggota keluarga. Lalu ada ayam paha bawah 4 potong, nggak ada sisa. Tempenya digoreng 10 potong, sisanya 2 potong. Lalu ada tahu 10 potong, sisanya 2 potong. Lalu ada terong balado 1 mangkok besar, tidak bersisa. Ada sayur sawi 1 mangkok besar, tidak bersisa. Lalu ada melon 5 potong untuk tidak bersisa untuk 4 anggota keluarga. Lalu yang selanjutnya ada nasi, Ibu memasak 10 centong juga nggak bersisa. Lalu ada rendang ayam, ini di santan ya, Bu, 3 potong, tidak bersisa juga. Lalu ada sayur sawi 1 mangkok besar, juga tidak bersisa. Lalu ada pisang mas sebanyak 5 buah, juga tidak bersisa. Dan air minum 1 poci ya, Bu. Lalu ini kan terfokus pada makanan yang ada di dalam rumah. Lalu selain Ibu mengkonsumsi makanan ini di dalam rumah, apakah Ibu juga pernah mengkonsumsi makanan di luar rumah seperti kayak bakso, mie ayam yang kalau jajan? Kemarin roti bakar, Mbak. Roti bakarnya berapa gitu? 10 potong. Satu 10 potong untuk berempat. Kalau masih ingat, Bapak itu mengkonsumsi berapa potong, Bu? Gitu. Bapaknya konsumsi 3 potong. 3 potong, lalu ibunya 2. Anaknya 2 sama 3. Berarti pas 10 potong ya, Bu. Berarti nggak bersisa nggih. Nggih. Nah, seperti itu wawancaranya tadi, Bu. Saya di sini ingin memberi sedikit masukan mengenai pola makan, variasi makannya Ibu. Ini variasi makanan di keluarga Ibu sudah cukup baik. Ada komponen dari karbohidrat, ada protein nabati, protein hewani, lalu ada sayur dan ada buah-buahan serta ada air minum. Nah, di sini ya saya beri masukan sedikit itu mengenai variasi sayurnya. Nanti bisa ditambahkan kalau misalnya seperti kalau Ibu masak sop gitu, variasinya sayur bisa 3, misal wortel, kol sama kembang kol, seperti itu, agar lebih nilai gizinya agar lebih banyak, Bu. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis dari komponen makan itu apa aja. Seperti karbohidrat itu tidak cuma nasi, ada juga gandum, ada roti, ada kentang, lalu ada protein hewani itu nggak melulu cuman ayam, bisa ikan juga, bisa yang lain. Lalu ada protein nabati juga, itu nggak melulu harus tempe dan tahu, mungkin bisa diselingi kacang-kacangan sebagai pengganti protein nabati itu. Lalu tadi sudah saya singgung, sayurnya dilebihkan variasinya agar tambahan nilai gizinya lebih banyak, dan buahnya sudah cukup. Lalu air putihnya juga sudah cukup. Seperti itu sedikit masukan dari saya. Baik, Ibu sudah mengisi formulir ini dengan baik, dengan lengkap juga. Maka dari itu wawancara pada kali ini saya akhiri. Terima kasih atas informasi dan waktunya, Ibu. Sama-sama. Maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.